Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zona penyesuaian pemakaian perlengkapan yang menggunakan pendekatan harta. Sebelumnya kalian sudah paham tentunya tentang perlengkapan, di mana perlengkapan itu adalah bagian dari harta lancar ya. Perlengkapan itu bagian dari harta lancar yang jangka waktu penggunaannya 1 periode akuntansi atau kurang. Perlengkapan itu karakternya nggak bisa dipakai berulang-ulang untuk perlengkapan yang sudah dipakai ya. Contoh di kantor itu ada bentuk perlengkapan seperti kertas, tinta. Kertas itu tidak bisa dipakai kalau sudah ditulisi dan sebagainya ya. Tinta juga sama, nggak bisa dipakai ulang kalau sudah dipergunakan. Nah, makanya perlengkapan ini sering pula dikatakan sebagai barang habis pakai. Nah, sekarang mengapa perlengkapan itu harus dibuat penyesuaian? Ya, karena perlengkapan itu dicatat mirip dengan pencatatan persediaan barang dagangan yang menggunakan sistem fisik. Di mana dengan sistem fisik, untuk mencatat barang dagangan itu dilakukan hanya pada saat terjadi transaksi pembelian saja, atau pada saat terjadi transaksi penambahan. Jadi penambahan itu kan bisa karena membeli, bisa karena ada donasi, begitu. Nah, sistem fisik dicatat atau pencatatannya hanya dilakukan pada saat pembelian atau penambahan. Saat terjadi pengeluaran atau pemakaian, tidak di jurnal. Sehingga saldo untuk barang dagangan tadi ya, saldo barang dagangan tidak bisa diketahui dari akun gitu ya. Nah, perlengkapan juga sama seperti itu. Jadi kita tidak bisa tahu berapa sisa perlengkapan yang ada pada suatu saat dari akun ya, dari informasi akun. Nah, sehingga untuk tahu berapa perlengkapan yang tersisa, berapa perlengkapan yang terpakai, itu hanya diketahui dengan cara membandingkan perlengkapan yang ada, yaitu di akun perlengkapan, dengan perlengkapan yang tersisa secara fisik ya. Nah, sehingga langkah untuk mengetahui yang terpakainya itu, lakukanlah pemeriksaan fisik langsung ke gudang dulu berapa perlengkapan yang masih ada. Tentunya kita nilai dengan uang ya. Nah, lalu dibandingkan dengan perlengkapan yang ada, maka itulah yang terpakai. Nah, zona penyesuaian yang diperlukan untuk pemakaian perlengkapan itu zona untuk mencatat perlengkapan yang terpakai. Jadi dalam contoh di sini ada perlengkapan yang tersedia 4.500.000, yang tersisa 3.300.000, ini hasil pemeriksaan fisik dari gudang. Nah, maka yang terpakai itu 1.200.000. Nah, yang terpakai inilah yang harus dibuatkan zona penyesuaiannya. Nah, bagaimana zona penyesuaiannya? Yaitu dengan memunculkan berapa perlengkapan yang terpakai, itu akan berubah menjadi beban, sedangkan yang tersisa masih merupakan harta. Ya, maka ini berapa perlengkapan yang terpakai, berapa yang tersisa ya. Yang terpakai ini akan berubah status menjadi beban. Nah, sehingga beban perlengkapan disimpan sebelah debit dan di kreditnya adalah perlengkapan. Mengapa? Karena perlengkapan itu sejumlah yang terpakai berkurang, sehingga perlengkapan berkurang sebelah kredit. Karena perlengkapan itu kan kelompok harta ya, sehingga disimpan di sebelah kredit jika berkurang. Nah, tentu dari perlengkapan ini, ada di zona penyesuaian ini selanjutnya kan diposting ke akun beban perlengkapan sebelah debit, dan diposting juga ke akun perlengkapan sebelah kredit. Begitupun nanti dipindahkan ke neraca lajur, sehingga beban perlengkapan nanti akan masuk ke lajur laba rugi, sedangkan perlengkapan yang saldo perlengkapan itu sendiri akan dimasukkan ke neraca
dari selisih perlengkapan yang ada di neraca saldo dengan perlengkapan yang ada di penyesuaian. Itulah yang akan dimasukkan di neraca. Nah, barangkali itu penjelasan singkat mengenai jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan yang pencatatannya menggunakan pendekatan harta. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.